Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno berkunjung ke Desa Wisata Perlang, Kecamatan Lubuk Besar, Bangka Tengah pada Kamis 11 Agustus. Didampingi oleh jajaran pejabat daerah Provinsi Babel dan juga pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Kedatangan Sandiaga Uno ini dalam rangka peninjauan dan juga penilaian Desa Wisata Perlang yang sebelumnya telah masuk dalam kategori 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ATWI tahun 2022. Tampak Sandiaga Uno ini mengenakan kaos polo dan dalam kunjungannya berawal ke sebuah rumah panggung khas masyarakat Bangka Belitung. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, kita sudah tersambung Tribuners dengan Arya Bima Mahendra, wartawan Bangka Pos yang akan melaporkan lebih lengkapnya untuk Anda. Arya, selamat sore. Silakan dengan laporannya. Ya, selamat sore rekan Nila dan pemirsa Tribun Travel dimanapun Anda berada. Perlu saya sampaikan bahwa memang kemarin masyarakat Desa Wisata Perlang ini cukup dihebohkan ya dengan kedatangan Bapak Menteri Muda, Bapak sosok Menteri Muda dan Bapak yaitu Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ya ini Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Kedatangan Menteri Menparekraf tersebut dalam rangka untuk melakukan peninjauan serta penilaian terhadap Desa Wisata Perlang yang sebelumnya dinyatakan masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022. Perlu saya sampaikan bahwa ini adalah pertama kalinya Bapak Sandiaga Uno mengunjungi Desa Wisata Perlang, salah satu yang di mana kunjungan tersebut berawal ke salah satu rumah adat ataupun rumah khas budaya masyarakat Bangka Belitung yang dinamakan dengan rumah panggung. Dalam kunjungan tersebut tampak Bapak Sandiaga Uno ini membeli sejumlah produk kerajinan khas masyarakat Babel seperti produk kerajinan ini berupa anyaman lentera yang dibuat dari anyaman rotan, dan ada juga sejumlah produk lainnya seperti tas dan peci yang dibuat dari anyaman akar dari pohon resam. Setelah berkunjung ke rumah adat ataupun rumah ciri khas masyarakat Bangka Belitung tersebut, Sandiaga Uno pun pergi ke salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Wisata Perlang, yaitu ke Danau Pading, Desa Perlang, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Dan perlu saya sampaikan bahwa memang diketahui bahwa Bapak Sandiaga Uno ini sendiri sudah sejak lama ya ingin berkunjung ke Danau Pading ini, karena memang beberapa tahun lalu wisata Danau Pading ini sempat viral di media sosial TikTok, bahkan langsung dinotis ataupun dikomen langsung oleh Bapak Sandiaga Uno melalui akun TikToknya. Dalam kesempatan tersebut, Bapak Sandiaga Uno tampak melihat panorama yang disajikan di Danau Pading, yang memang danau tersebut menampilkan air yang sangat jernih dengan warna hijau kebiruan, dengan background ataupun landmark berupa hamparan bukit Pading yang megah. Dirinya pun tampak takjub setelah mengetahui bahwasanya danau Pading tersebut merupakan danau buatan dari bekas pertambangan timah sejak beberapa tahun lalu, yang saat ini memang sudah tidak aktif lagi. Bapak Sandiaga Uno pun turut memuji kreativitas dan antusiasme masyarakat yang dengan gotong royong mau ataupun membangun dan mengembangkan sendiri destinasi wisata yang saat ini cukup viral dan populer bagi masyarakat Bangka Belitung dan masyarakat secara umumnya di seluruh Indonesia. Disampaikan oleh Bapak Sandiaga Uno, meskipun destinasi wisata Danau Pading ataupun dan Bukit Pading tersebut berasal dari lahan eks pertambangan, dirinya meminta agar kedepannya sektor pariwisata dan sektor pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat terus berdampingan dan tidak perlu dibentur-benturkan oleh pihak-pihak manapun. Tak lupa dia juga mengatakan bahwa dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sendiri telah melakukan berbagai intervensi untuk membantu mengembangkan dan membangun desa wisata Perlang, khususnya untuk destinasi wisata Danau Pading. Salah satunya adalah dengan memamerkan ataupun membuat konten-konten kreatif tentang keindahan Danau Pading, dan kemudian untuk dibuat produk digital marketing yang akan dipasarkan secara ataupun yang akan dipromosikan secara luas di seluruh Indonesia. Selain itu disampaikan juga oleh Bapak Sandiaga Uno bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan turut membantu membangun homestay ataupun penginapan di sekitar Danau Pading, sehingga masyarakat yang tidak berkunjung ke destinasi wisata tersebut bisa lebih nyaman, termasuk dari masyarakat yang berada di mancanegara. Mungkin demikian yang bisa saya laporkan, rekan Nila, kembali ke studio.
Ya, terima kasih banyak Arya Bima Mahendra, wartawan Bangka Pos melaporkan. Selamat bertugas kembali Arya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, telah terhimpun wawancara yang dilakukan wartawan kami dengan Menparekraf Sandiaga Uno. Berikut kami hadirkan liputan lengkapnya untuk Anda. Pertama, saya sangat terkejut dan kagum dengan antusiasme dan partisipasi masyarakat, khususnya di Desa Wisata Perlang. Kedua, tahun lalu saya janji sama Bang Purba dan Bang Jaya, jika saya ada waktu saya mampir ke sini. Tapi mereka bukan hanya ngajak mampir di sini, tapi membuktikan suatu prestasi bahwa Danau Pading ini menjadi tulang punggung dari Desa Wisata Perlang, dan mereka bisa menembus 50 besar desa wisata terbaik. Nanti dari tim juri silakan menilai. Prof, berapa hari tinggal ini? Jadi Prof nanti akan bersama dengan teman-teman untuk memastikan bahwa Desa Wisata Perlang ini akan semakin tinggi. Kita akan kurasi, kita akan pastikan bahwa post mining atau pasca tambang itu bukan hanya meninggalkan musibah, tapi kalau dikelola dengan penuh hikmah akan menjadikan berkah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.